Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Yasrijal, mata kuliah Makroekonomi 1. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk membahas tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang di kurva IS dan LM. Sebelumnya kita sudah membahas inflasi ya dan pengangguran. Sekarang kita membahas keseimbangan pasar barang dan pasar uang di kurva IS. Baik, mempersingkat waktu, Bapak akan men-share bahannya. Yang pertama, keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Pasar barang atau kita sebut dengan kurva IS ya, dalam modul ini ini akan dibahas hal-hal penting indikator makro untuk memperoleh kurva IS dan kurva LM. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari modul ini dengan sesama dalam mengikuti proses pembelajaran kita diharapkan nanti mampu menerangkan bagaimana penurunan kurva IS, menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Selanjutnya menerangkan bagaimana penurunan kurva LM dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kurva LM bergeser ke kiri dan kanan. Selanjutnya menerangkan pengaruh kebijakan fiskal dan moneter dalam keseimbangan umum. Oke. Yang pertama adalah kurva IS. Keseimbangan kurva IS. IS itu singkatan atau kepanjangannya adalah investasi dan saving. Ya. Dalam modul ini telah dijelaskan fungsi konsumsi dan fungsi investasi. Ya. Yang masing-masing dianggap sebagai fungsi dari pendapatan dan suku bunga. Kedua fungsi tersebut merupakan dasar bagi penurunan kurva IS. Dua bagian dari kurva IS, LM adalah kurva IS dan kurva LM. Kurva IS menunjukkan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan nasional ya, yang muncul di pasar barang dan jasa pada kondisi keseimbangan. Untuk mengembangkan hubungan ini akan dijelaskan terlebih dahulu model dasar yang disebut dengan potongan Keynes ya atau Keynes cross ya. Model ini merupakan interpretasi penting paling sederhana dari teori pendapatan nasional Keynes ya, dan merupakan kerangka dasar untuk model IS dan LM. Nah, kebijakan fiskal dan penggandaan belanja pemerintah. Jadi pasar barang itu lebih kepada kebijakan fiskal ya. Kalau pasar uang lebih ke kebijakan moneter itu. Jika belanja pemerintah atau ekspansi fiskal sebagai perubahan dari government expenditure, maka kurva pengeluaran bergeser ke atas sebesar delta G atau sebesar MPC-nya, marginal propensity to government expenditure ya. Menunjukkan kenaikan belanja pemerintah mengenai dampak kenaikan yang jauh lebih besar terhadap pendapatan. Ya. Delta Y per delta G disebut dengan penggandaan belanja atau government push multiplier. Jadi dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah kalau kita lihat di sini akan menggeser kurva IS ya, kurva E sama dengan C tambah I tambah G. Nah, pergeseran ini ya disebabkan karena ada faktor peningkatan belanja pemerintah. Nah, kalau pemerintah meningkatkan pendapatan lagi, maka kurva ini akan bergeser ke sini. Gitu ya. Bergeser ke atas. Pergeseran ke atas akan mengakibatkan pendapatan nasional juga meningkat. Jadi ketika kondisi ekonomi stagnan ya atau mau menjelang resesi, kita lihat karena dampak corona, itu banyak rencana-rencana pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya yang berdampak pada konsumsi masyarakat seperti pemberian BLT. Ya, pemberian BLT itu adalah menyuntik atau sebagai suntikan untuk meningkatkan pendapatan nasional karena dampak dari corona, salah satu dampaknya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Itu salah satu antisipasi pemerintah
supaya tidak terjadi penurunan konsumsi masyarakat, maka pemerintah meningkatkan government expenditure sehingga tidak terjadi resesi. Kalau daya beli masyarakat menurun, maka dampaknya terhadap investasi juga menurun, produksi barang dan jasa juga menurun, pendapatan nasional juga akan menurun. Itu salah satu contoh kebijakannya ya. Jadi rumus dasar investasi sama dengan I dikali S. Atau investasi sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga. Nah, kalau kita turunkan ketika terjadi pengeluaran pemerintah meningkat, ya kita lihat di sisi yang lain, pendapatan nasional itu akan meningkat. Tetapi di sisi yang lain, ketika pengeluaran itu diturunkan, ya diturunkan, kita lihat di sini dari Y1 ke Y2, berdampak terhadap pendapatan nasional juga menurun. Nampaknya bisa jadi karena suku bunga meningkat, gitu ya. Dampak lain adalah investasi juga menurun. Jadi karena salah satu indikator baik itu konsumsi atau investasi pemerintah atau government itu menurun, maka dampaknya terhadap penurunan pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional itu akan dipengaruhi oleh komponen makro ini, yaitu konsumsi masyarakat, investasi, government expenditure. Ya, jadi berarti jelas di sini bahwa investasi salah satu komponen yang akan mempengaruhi pendapatan nasional. Dengan adanya investasi, maka pendapatan nasional itu tidak akan meningkat. Dengan adanya investasi akan ada penyerapan tenaga kerja baru, ya kan? Selain ini, kalau peningkatan penyerapan tenaga kerja baru berarti orang yang menganggur bekerja, orang yang bekerja maka akan memperoleh pendapatan. Jadi kalau selama ini pengangguran itu akan ditanggung oleh orang yang bekerja. Misalnya dalam satu rumah hanya orang tua yang bekerja, anak-anaknya udah besar tapi belum bekerja, sehingga biaya-biaya yang keluarga itu ditanggung oleh orang tua yang bekerja. Ya. Jadi jika tidak memiliki pekerjaan maka tidak memiliki pendapatan. Kalau pendapatannya tidak ada maka itu dampaknya terhadap kemiskinan. Jadi kemiskinan itu bisa diselesaikan salah satu model dengan meningkatkan investasi ya. Investasi itu bisa ditingkatkan jika konsumsi masyarakat itu meningkat atau barang dan jasa ini, daya beli barang dan jasa itu meningkat, maka orang akan semangat untuk memproduksi. Salah satu caranya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Konsumsi itu akan meningkat jika pendapatan masyarakat meningkat. Nah, kalau kita lihat di model yang diambil oleh pemerintah itu dengan memberikan suntikan dana BLT, memberikan suntikan ke UMKM, tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi kita belum melihat apakah program ini sudah selesai. Kalau program ini sudah selesai, nanti kita ukur, kita teliti apakah dampak dari dana BLT dan suntikan UMKM itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi atau enggak, ya? Atau dengan adanya BLT pengaruh nggak terhadap konsumsi masyarakat? Ya? Itu udah jadi penelitian ekonomi makro ya. Nah ini kalau kita lihat itu tingkat BI rate, suku bunga Bank Indonesia ya, berapa persen ya. Selanjutnya adalah perkembangan investasi dan suku bunga di Indonesia atau PMDN. Nah ini kita lihat pendapatan, konsumsi, bunga ya, investasi. Contoh ini petunjuk jawaban latihan seperti ini ya. Nah kita masukkan persamaan. Persamaan awal C tambah konsumsi merupakan konsumsi otonom ditambah BY. B itu adalah koefisien dari MPC, marginal propensity to konsum ya, atau kecenderungan konsumsi karena ada perubahan pendapatan. Sehingga kita masukkan shaping seperti ini, kita dapatkan hasil seperti ini. Oke, ini sebagai contoh soal. Nanti soalnya akan nyusul yang lebih bagus lagi untuk diselesaikan ya. Seperti ini. Oke. Yang kedua menurunkan kurva LM. LM itu adalah permintaan uang atau money supply, penawaran uang. Sama dengan permintaan uang. Kita ketahui ada dua jenis uang, yaitu M1 dan M2. Ya. M1 itu adalah orang memegang uang ada dua motif.
motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Ya. Sedangkan M2 itu spekulasi. Jadi model ini sebenarnya ada pemahaman dari pemahaman klasik mengatakan bahwa yang menentukan apa namanya orang melakukan tabungan itu adalah tingkat suku bunga. Ya, tetapi dibantah oleh Keynes bahwa yang menentukan tingkat investasi itu adalah keuntungan yang diharapkan di masa akan datang. Walaupun suku bunga tinggi, jika keuntungan besar maka akan terjadi investasi. Nah, hubungan antara investasi dengan apa namanya hubungan investasi dengan permintaan uang itu tergantung pada tingkat suku bunga. Maka dibedakan M1 dan M2. M2 itu adalah apa namanya tabungan dan konsumsi. Tabungan dan konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Makanya salah satu teori yang dibantah oleh Keynes terhadap teori klasik bahwa yang mempengaruhi tabungan itu bukan tingkat suku bunga, tetapi pendapatan masyarakat. Kalau suku bunganya tinggi tapi masyarakat pendapatannya kecil, tetap juga tidak menabung. Maka itu teori pertama dibantah. Dalam model ini menjadi M1 sama dengan fungsi dari pendapatan, yaitu M1 dipengaruhi oleh pendapatan. Apa M1? Yaitu pendapatan masyarakat. Ya, pendapatan masyarakat. Salah satunya mempengaruhi tabungan dan konsumsi. Selanjutnya M2 adalah investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga ya. Jadi permintaan uang tadi yang pertama dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan permintaan uang yang dipengaruhi oleh pendapatan. Gitu ya. Jadi M per P sama dengan D sama dengan L. L itu permintaan uang, yaitu L1 atau L2 atau permintaan uang secara keseluruhan itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan pendapatan. Yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga itu adalah investasi, yang dipengaruhi oleh pendapatan adalah untuk konsumsi dan berjaga-jaga. Jadi M per P permintaan uang itu sama dengan penawaran uang. Jadi ini kalau kita lihat adalah garis supply, money supply, sedangkan L ini adalah money demand. Jadi money supply MS sama dengan money demand. Jadi sebenarnya M per P berada pada titik keseimbangan antara kurva L dan permintaan uang dan penawaran uang. Nah, pada posisi yang paling tinggi keseimbangan di sini. Nah, bagaimana penawaran uang bergeser ketika kurva LM ini bergeser jika penawaran uang juga ditingkatkan oleh pemerintah atau money supply-nya ditingkatkan, maka permintaan uang juga akan ditingkatkan gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan money supply? Kalau kita lihat pergerakan R, maka dia salah satu caranya adalah menurunkan tingkat suku bunga. Jelas kalau kita tarik di sini. Ketika pemerintah menurunkan tingkat suku bunga, secara otomatis pemerintah akan mengambil kebijakan yaitu meningkatkan money supply atau penawaran uang dalam masyarakat. Jadi suku bunga itu sangat menentukan permintaan dan penawaran uang. Kalau kita lihat pada pergerakan di sini. R ini naik ke R1 berarti pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah uang beredar. Jika pemerintah menurunkan tingkat suku bunga berarti pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Kalau menaikkan suku bunga berarti mengurangi jumlah uang beredar masyarakat. Itu salah satu kebijakan moneter. Kenapa pemerintah meningkatkan atau menurunkan suku bunga? Salah satunya adalah mengendalikan kestabilan ekonomi. Salah satunya adalah mengendalikan inflasi, mengendalikan jumlah uang beredar. Ya, kalau investasi jumlah uang beredar dikendalikan, inflasi dikendalikan, maka akan ada kestabilan investasi. Gitu ya. Jangan harga hari ini tiba-tiba naik, besok udah turun, jadi orang tidak bersemangat menginvestasi. Ketika diinvestasi dengan harga rendah, mungkin dapat keuntungan ketika dijual dalam harga mahal. Tapi ketika investasi, ketika harga lagi naik, tiba-tiba besok turun harga, maka investor akan rugi. Makanya kestabilan ekonomi itu dijaga oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan
investasi di dalam masyarakat ya, investasi apalagi perusahaan besar ya. Itu jika investasi itu stabil atau meningkat ya, maka akan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi hubungan kurva LM dan IS sebenarnya memiliki hubungan di mana kebijakan moneter itu akan mempengaruhi kestabilan investasi di dalam masyarakat. Kestabilan investasi akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi, ya pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat. Jadi pergerakan jumlah uang beredar atau kestabilan ekonomi sangat ditentukan oleh bagaimana pengendalian moneter yang dilakukan. Kestabilan ekonomi juga akan mempengaruhi kestabilan investasi. Jadi sangat penting membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya. Nah ini kurva rumusnya nanti dipelajari aja. Ada contoh-contoh soal di bawah ini ya. Mungkin sekian aja pembahasan dari Bapak hari ini. Kalian juga pelajari bab yang terakhir tentang keseimbangan umum ya. Keseimbangan umum bisa dibacakan melalui keseimbangan investasi dan keseimbangan tingkat harga ya, tingkat harga investasi dan kestabilan moneter gitu ya. Atau keseimbangan ISRM ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.